Ya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terkait dengan dua poin yang tadi Ustadz sampaikan, karakter binatang buas di mana selalu mencari kesalahan dan seterusnya. Tapi di sisi lain, kita yang laki ini juga ada kewajiban untuk menjaga keluarga dari api neraka. Di mana dalam proses itu pasti ada amar ma'ruf nahi mungkar. Yang anak masuk kamar mandi pakai kaki kanan lah, yang mungkin minum dengan tangan kiri lah, dan seterusnya, di mana kita di sisi lain juga dituntut untuk nyelimet. Nyelimet dalam artian kalau ketemu item A ya kita perbaiki, kalau ketemu item B kesalahannya kita perbaiki, dan seterusnya juga. Apakah itu masuk karakter apa di mana threshold kita nih? Di mana batasannya antara mencari kesalahan dan memperbaiki? Yang nyelimet-nyelimet itu yang notabene juga bisa terjadi banyak, apalagi kalau misalnya anak, maaf kata nih bagi orang-orang tua yang menyokong anaknya di sekolah umum ataupun mungkin sampai sekolah Katolik, nauzubillah, ya itu dimana hal tersebut tidak ditempa di sekolahnya. Beda dengan sekolah-sekolah yang Islam terpadu, mungkin kesalahannya lebih sedikit kesehariannya. Itu item pertama, itu pertanyaan saya yang pertama. Terus yang pertanyaan saya yang kedua terkait juga dengan threshold atau batasan. Tadi Ustadz bilang jangan menilai orang, tapi di sisi lain Rasulullah juga bersabda kepada kita untuk memilih teman. Memilih teman pasti ada penilaian, peninjauan, dan penilikan. Kita harus tahu karakternya seperti apa, keseharian dia seperti apa, barulah kita ujung-ujungnya juga menilai dalam tanda kutip, yang akhirnya memutuskan kita berkawan atau tidak dengan beliau itu. Jadi balik ke sana, sampai di mana nih threshold kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa batasannya? Kita sedang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di keluarga dulu ya, atau di komunitas kita, dengan justru mencari kesalahan orang atau menghakimi orang. Apa bedanya? Coba lihat Rasulullah SAW di keluarganya beliau, ketika terjadi sebuah konflik, itu cara beliau meluruskan bukan dengan kalam, tapi dengan ahwal. Ahwal itu keadaan. Jadi namanya lisanul hal. Orang tuh mandang bukan lisan kita, tapi yang dipandang apa? Apa yang kita tumbuhkan dari dalam diri ini. Contohnya nih anak. Anak tuh nggak butuh banyak teori, Pak. Anak tuh cuma butuh contoh. Ternyata sifat-sifat kekanakan itu nggak bisa hilang dari dalam diri kita. Jadi childish itu nggak bisa hilang. Maka bapak ini jujur aja, senang didongengin, diceritain, atau senang baca sendiri? Ceritain aja kan? Sama anak-anak tuh begitu. Jadi gak usah banyak teori sama anak. Jadi anak itu tidak pernah memandang kalam kita. Yang dia pandang cuma perbuatan. Nabi pernah berkata kepada para sahabat, kalian ini seperti anak-anakku, aku seperti orang tua kalian. Kalam ini terbukti, Pak. Di musim haji, Nabi SAW nyuruh para sahabat gak putus wudhu. Gak ada yang dengar. Selevel Nabi loh, Pak. Maka kalau ada bapak sini ustadz, guru, pengurus masjid kurang didengar jamaah, jangan baper dulu. Nabi pernah kejadian begitu. Lalu apa yang dilakukan Nabi? Nabi masuk ke tenda beliau, wajah beliau agak sedih. Lalu bertanyalah istrinya, wahai Rasulullah, apa gerangan yang terjadi? Dijawab oleh Nabi, aku ajak para sahabatku, tapi mereka nggak ada yang mau. Apa kata istri beliau? Wahai Rasulullah, mereka tidak melihat kalammu, yang dilihat adalah perbuatanmu. Gak usah nyuruh anak larang ngerokok, gak usah ngerokok depan anak. Itu, ini kan paling ya apa istilah orang sekarang, menggelikan. Larang anak ngerokok, dia ngerokok depan anak. Nyuruh anak sholat, dia nggak sholat depan anak. Nah ini jadi masalah. Jadi cukup kita sholat, Pak. Anak nanti suka ngelihat. Bahkan kalau anak itu sudah cinta sama kita, dia naik-naik ke punggung, jangan dimarahin. Itu masuk itu. Kalau anak itu udah berani naik ke punggung kita, kita ajak dia sujud bareng. Itu rohani dia ikut, Pak. Maka Nabi SAW ketika jadi imam sholat, Hasan Husain yang paling sering naik Husain, karena Husain paling kecil,
Itu Nabi biarkan, ikut sujud bahkan lama, sampai sahabat tuh ada yang iseng-iseng kepalanya gak naik dikit ngelihat ke depan, ngintip lagi sujud. Di zaman itu belum ada peraturannya, dibolehkan. Ternyata Nabi lama dinaikin oleh anaknya lagi pengen asik-asikan sama Rasulullah. Jadi Nabi pun masih melayani anaknya, walaupun cucunya dalam keadaan sholat. Pulang-pulang nggak dijewer tuh cucunya, nggak dimarah-marahin. Kita yang begitu, saya kan begitu Pak sama anak saya dulu, ya berisik di masjid, ya kita pasti ya ada yang kita jewer. Dulu nggak tahu kalau digendong itu malah sunnah. Nah, jadi bawa apa yang punya anak, punya cucu, punya adik masih kecil, kita lagi sujud, dia naik, wah itu dapat satu sunnah tuh yang nggak bisa dibuat-buat. Apa gendong anak lagi sholat tuh, seru tuh Pak. Kalau sudah begitu setiap hari dia melihat kita sholat, jam pas azan dia dengar kita ke masjid atau kita sholat, nanti anak tuh jadi alarm Pak. Setiap kali azan dia bilang, "Pak, azan, Pak, sholat," gitu. Jadi anak cuma ngelihat ahwal, bukan melihat lisan. Maka guidance untuk anak adalah berikan contoh yang banyak. Nah, lalu kalau ingin mengajar anak tidak boleh pakai doktrin. Anak itu cuma perlu diberikan cerita. Maka Bapak harus baca buku cerita-cerita masa lalu, cerita-cerita keagamaan, nanti tuh masuk tuh ke anak tuh. Nanti dia akan merindukan kalau kita pulang, nanti diceritain bapaknya. Itu anak saya kan ikut nih sekarang. Itu senang kalau ceritain Imam Mahdi, Nabi Khidir, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Itu girannya bukan main. Nabi Muhammad naik ke langit, Nabi Muhammad berjuang melawan musuh, Nabi Muhammad ngajar orang. Di akhir zaman nanti turun Imam Mahdi berhadapan-hadapan dengan Dajjal. Itu senangnya bukan main diceritain. Dan itu masuk Pak, nggak perlu kita pakai teori macam-macam. Ya. Jadi caranya amar ma'ruf itu bahasa Arab. Ma'ruf artinya sesuatu yang pantas untuk orang yang kita ajak. Itu arti ma'ruf. Ma'ruf juga berarti sesuatu yang dikenal oleh orang itu. Jadi kita mau ngajak sesuatu bukan hal yang baru bagi dia, tapi hal itu dia tahu kalau ini baik. Bagaimana mungkin kita ngajak dia sholat kalau kita nggak nyontohin dari kecil? Kalau udah biasa dia ngelihat, nanti pas gede kita ingetin, itu baru namanya ma'ruf. Sekarang kebalik, orang mengajak ma'ruf tapi caranya mungkar. Mungkar bahasa Arab artinya sesuatu yang tidak dikenal kebaikannya. Si anak, si keluarga belum mengerti apa yang kita mengerti di sini. Apalagi mazhab bapak sebagian, kalau perempuan istri nggak boleh sholat di rumah, misalnya begitu. Akhirnya kita ngaji, dia nggak ngaji. Syukur-syukur dia masih ngaji online. Syukur-syukur ngaji online-nya benar kan. Sekarang ngaji online juga banyak yang nggak benar Pak. Ya, banyak perceraian terjadi, cekcok rumah tangga terjadi karena suaminya ngaji di mana, istrinya nggak boleh. Akhirnya istrinya ngaji lewat handphone. Tinggal tunggu 2 bulan 3 bulan cekcok. Lihat aja Pak, setiap tempat, setiap masjid ini kejadian. Kita nanganin masalah ini udah capek, ya. Maka saya harap suami-suami kalau ngaji di mana ajak aja istrinya. Ustadz nggak boleh perempuan sama masjid. Yang ustadz siapa? Ya, yang mengatakan nggak boleh itu ustadz mana? Nabi ketika subuh hari pulang-pulang bawa Sofia, ada sahabat 2 berseberangan. Apa kata Nabi? Hei sahabatku, jangan salah paham, ini Sofia. Dari mana? Dari masjid. Ini Nabi datang ke masjid berdua. Hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Aisyah itikaf di masjid. Tapi Aisyah ketika masjid sudah rame, tempat seperti ini nggak ada. Dulu nggak ada namanya ruang khusus perempuan. Nggak pakai tirai, karena dulu kain mahal. Dulu kain mahal Pak. Sehingga sahabat itu mesti jingkrang semua. Jingkrang itu udah jadi khas. Udah jadi khas dulu. Jika ada yang di bawah mata kaki, pasti orang belagu. Orang semuanya jingkrang, kok dia di bawah ke raja-raja aja gitu. Ya. Akhirnya aja ketika masjid sudah rame di zaman Umar dan Utsman, rame, laki-laki di sebelah belakang, perempuan kepepet. Laki-laki kalau sholat, ya mohon maaf di zaman kita juga begitu. Zaman Rasul kejadian,
Sahabat itu ada yang badui, kalau sujud itu kan nggak ada tirai ya, ngintip yang di belakang, Pak. Ada di Quran, ada di hadis. Maklum, kayak anak kecil kalau sujud ngapain? Ngintip-ngintip orang kan? Nah sama, dulu para sahabat karena mereka masih kecil secara keilmuan, ngintip lagi sholat. Sampai kemudian mereka dewasa secara rohani, secara keilmuan, baru nggak ngintip lagi. Abu Hurairah diancam sama ibunya, kamu kalau tinggalkan agama Muhammad, hadis Imam Muslim, hadis sahih, maka saya tidak mau makan. Hari pertama bingunglah Abu Hurairah, apakah Abu Hurairah menghardik ibunya? Enggak. Halal darahnya? Enggak. Hari kedua dia melihat ibunya sudah mulai kelaparan. Nah, ini memang karakter perempuan dari dulu begitu nih. Ya sebagian kalau lagi nggak seneng tuh ngancem orang lain dengan menyiksa dirinya. Ya, flying victim ya namanya. Akhirnya datanglah Abu Hurairah kepada Rasulullah, wahai Rasulullah tolong doakan ibuku, malah minta doa. Nah, ini ma'ruf namanya. Jangan ngajak yang ma'ruf dengan cara yang mungkar. Kapan kita perlu pakai lidi? Lidi itu kalau sudah sifatnya urgen. Kita udah ajak dari umur 7 tahun, umur 10 tahun belum mau, sesekali keluarin Pak lidinya, nakut-nakutin aja. Awal-awal anak itu takut sama lidinya, lama-lama dia takut sama yang punya lidi. Kalau udah dewasa, dia bukan hanya takut sama yang punya lidi, dia takut dengan yang menciptakan lidi dan yang punya lidi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut ma'ruf. Jadi ma'ruf itu memahamkan apa yang kita ajak, itu pertama. Yang kedua, menghantarkan dia kepada pemahaman itu secara bertahap. Ini yang disebut ma'ruf. Kalau sudah melalui tahapan ini, lalu anak itu melanggar, keluarga kita melanggar, baru kita nahi mungkar. Jangan kebalik-balik. Ini satu paket, nggak boleh dipisah-pisah. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar nggak boleh dipisah-pisah. Baik. Yang kedua tadi tentang, saya lupa Pak, kita menilai orang. Nabi kan bersabda, almar'u ala dini khalili. Seseorang itu karakternya tergantung karakter komunitasnya. Maka kita perlu melihat karakter mana yang mau kita ambil. Jadi melihat orang ini pantas nggak jadi teman atau tidak pantas, bukan untuk menilai dia, bukan untuk menjudge dia, tapi kita untuk menjaga diri. Itu boleh Pak. Ini yang dikatakan oleh Sayyidina Ali. Ya, hati-hati terhadap musuhmu cukup sekali, tapi hati-hati terhadap temanmu berkali-kali. Karena teman itu paling gampang untuk jeblos kita. Bapak nggak ngerokok nih misalnya, nanti kalau punya teman yang ngerokok, ada aja cara masuknya. Walaupun hukum merokok diperdebatkan ya. Jadi kita memandang orang, perbedaannya karakter reptil. Kalau sekarang kita nyebut karakter reptil. Otak reptil kan ada di sini ada. Itu kalau mandang orang itu musuh, Pak. Mandang orang itu keburukannya, lalu dia hindari. Bedanya apa manusia? Manusia kalau memandang orang lain, kalau muncul misalnya karakter buruk pada orang itu dia amalkan hadis Nabi, al-mar'u al-mu'min mir'atul li akhihi. Seorang mukmin cerminan bagi saudaranya. Imam Sya'rani mengatakan, jika kita melihat keburukan pada orang lalu kita nggak suka, maka coba bercermin, kalau saya bersifat itu pasti orang nggak senang juga. Nah, itu maksudnya. Jadi semua dipulangkan ke kita, bukan untuk menjudge dia. Nah, ini perbedaan cara pikir ahli hukum dengan ahli kolbu. Ahli hukum kalau ngelihat orang untuk ngejudge dia Pak, tapi kalau ahli kolbu melihat orang nanti dipulangkan ke dirinya. Kalau saya jangan begitulah, gitu. Ya.